Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Sistemik Rahmah, Bapak Eko Riswanto, Pak Suparyanto, dan Pak Momon Muzakkar, serta teman-teman panitia, mahasiswa, dan juga tentu yang kami banggakan, mahasiswa baru Sistemik Rahmah Yogyakarta tahun 2021. Pertama saya mengucapkan selamat. Anda telah dilantik tadi di awal pertemuan menjadi mahasiswa baru 2021, baik yang jalur KIP kuliah, jalur reguler, ataupun jalur subsidi biaya. Tentu ini adalah hal yang membahagiakan bagi Anda barangkali dan juga keluarga Anda, dan saat ini Anda telah memasuki dunia baru, memasuki tahapan baru, memasuki jenjang baru, yaitu jenjang pendidikan tinggi, dan Anda menyandang status sebagai mahasiswa. Nah, saudara sekalian, status mahasiswa itu memang berbeda ya, karena saat Anda menjadi mahasiswa, saya kira berbarengan dengan Anda memasuki usia remaja. Karena rata-rata mahasiswa baru ini usianya di atas 18 tahun. Ya. Dalam undang-undang tentang anak, seseorang itu dikatakan anak ketika usianya 18 tahun ke bawah. Nah, sekarang ini Anda sudah berusia di atas 18 tahun saya kira, dan Anda memasuki jenjang baru, memasuki status baru sebagai mahasiswa dibarengi dengan tahapan usia remaja. Nah, tentu ini akan memiliki tantangan yang kompleks ya dalam kehidupan Anda, dalam studi Anda. Baik tantangan itu yang sifatnya internal, barangkali masih banyak di antara teman-teman yang masih ragu ya dengan pilihan prodinya. Sampai detik-detik terakhir kemarin masih saya tanyakan, ada satu mahasiswa atau calon mahasiswa yang masih ragu dengan prodinya, ya. Dan juga barangkali ada kegalauan karena gagal masuk di perguruan tinggi negeri, barangkali begitu, ya. Dan banyak hal lain yang tentu saja akan Anda dapatkan, akan Anda temui ketika Anda masuk dalam dunia perkuliahan, dunia kampus. Untuk itu, teman-teman, kita menghadirkan seorang pengalaman luar biasa. Ya, beliau adalah Bapak Riza Perdana Kusuma, yang insya Allah nanti akan memberikan motivasi, akan memberikan gambaran-gambaran seperti apa ya yang mesti kita siapkan, mesti teman-teman siapkan dalam menghadapi dunia perkuliahan, dalam menghadapi dunia teknologi yang sekarang ini sedang lagi in-nya ya, di mana Anda sedang menjalaninya bukan sebagai tamu, tetapi Anda adalah sebagai pelakunya. Thomas L. Friedman mengatakan bahwa saat ini the world is flat, ya, bahwa bumi ini sudah mendatar. Yang dimaksud oleh beliau tentu saja adalah bahwa pada saat ini kita memasuki era di mana kita bisa bermain ya dalam lapangan yang sama, meskipun kita berada pada tempat dan posisi yang amat jauh ya, karena terhubung dengan network, dengan jaringan. Nah, inilah kesempatan kita bagaimana kita bisa mengaktualisasi diri, nah kita bisa berprestasi, kita bisa menghasilkan produk yang itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua, bagaimana kita bisa menjadi pelaku, menjadi pemenang, dan bukan menjadi korban dari zaman. Itu nanti kita akan dengarkan motivasi dari Bapak Riza.
Nah, teman-teman sekalian, sedikit profil dari beliau. Bapak Riza ini seorang yang lahir dari keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia dari Yogyakarta. Nah, beliau langsung saja pengalamannya banyak, saya kira nanti bisa beliau sampaikan dalam materinya, termasuk yang saya kira penting untuk kita pahami bagaimana beliau ini memiliki pengalaman yang luar biasa ketika beliau menjadi direktur direktur operasional dan marketing di Angkasa Pura, yang sebelumnya beliau pengalaman 20 tahun menjadi manajer atau general manager di PT Garuda Indonesia, ya, perusahaan BUMN, perusahaan penerbangan, dan beliau pernah menjadi general manager di beberapa tempat di dunia ini. Kalau tadi Pak Eko mengatakan kita bisa mengunjungi mana-mana, ya, ke belahan dunia manapun cukup di rumah. Nah, kalau beliau sudah real, ya, sudah nyata, ya, mengunjungi beberapa negara, ya, apakah itu di Nagoya, di Jepang, di Hong Kong, Taiwan, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang tentu saja dia juga punya pengalaman dulu ketika akan memulai perkuliahan, ya, nanti kita dengarkan saja apa pengalaman beliau. Nah, tentu saja harapannya semuanya dapat memotivasi teman-teman sekalian dalam memasuki dunia baru, dunia kuliah, dunia perguruan tinggi. Baik, tadi saya sudah ngecek, beliau sudah ada di ruangan kita ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mas Riza. Saya panggil Mas saja, karena beliau masih muda sekali, teman-teman. Monggo, Mas Riza. Teman-teman mungkin bisa di-unmute untuk Pak Riza Perdana Kusuma, sudah masuk di sini. Oke, Waalaikumsalam. Mas Aris, apa kabar Pak Aris? Ya, alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baik. Enggak, Mas Riza. Ini terima kasih banyak. Teman-teman, sebelumnya kami perkenalkan, ini beliau Mas Riza, masih muda. Beliau pengalamannya luar biasa, tadi sudah saya sampaikan, dan saat ini beliau sedang menekuni dunia penulisan, saudara, teman-teman, ya. Kemarin baru saja launching buku yang luar biasa, isinya saya sudah baca sebagian. Alhamdulillah. Ya, baik. Ini Mas Riza, ini di chatroom kita sudah ada sekitar 84 yang online, sedangkan yang offline ada 10 mahasiswa baru yang siap untuk menerima tausiah dari Ustaz Riza Perdana. Oke, makasih Pak Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa apa kabar? Waduh, saya jadi muda banget nih hari ini. Kumpul sama 80-an anak-anak muda. Dan saya kenal pertama kali dengan semua di sini. Saya juga salam kenal untuk dari manajemen El Rama beserta sivitas akademikanya. Alhamdulillah pagi ini menjadi sesi yang menyenangkan untuk saya, diberikan kesempatan untuk bicara di sini. Nggak tausiah ya, cerita aja mungkin ya, cerita ya. Jadi cerita, dan saya tadi opening nunggu Pak Aris buka. Tadi saya jujur saya tersinggung dengan kalimatnya Pak Aris, karena saya adalah salah satu orang yang terpapar dengan ketidakterimaan saya di UGM selama 3 kali, dan itu Pak Aris membuka luka lama saya. Jadi saya adalah salah satu korbannya. Jadi teman-teman, saya 3 kali nggak keterima UGM. Saya setiap kali nggak keterima saya nangis sebulan. Saya saya mengunci diri di kamar dan nggak keluar-keluar. Saya nggak sholat. Saya komplain sama Allah, kenapa saya yang ranking, kenapa saya yang udah puasa Senin Kemis, kenapa saya yang belajar terus setiap malam sampai jam 1 nggak keterima gitu. Tapi alhamdulillah ini saya adalah pelaku nyata. Saya dulu nggak percaya dengan kalimat yang muncul dari bapak dan ibu saya. Waktu saya nggak keterima, bapak ibu saya bilang gini, Riza,
udahlah, Allah itu maha sayang. Nanti makna atau hikmahnya itu pasti di belakang. Saya bilang waktu itu nggak ada makna, nggak ada hikmah. Yang pasti kalau anak Jogja, tinggal di Jogja, sekolah SMA di Jogja, kok nggak keterima di UGM itu memalukan. Jadi waktu itu pendapat saya itu kekeh seperti itu, dan ternyata baru setelah 1 tahun dari saya lulus, disitulah Allah itu membuka kenyataan bahwa ternyata UGM itu nggak jaminan. Dan ternyata pintu saya terbuka luas sekali sejak saat itu, dan nanti saya akan cerita banyak melalui slide-slide saya apa yang saya nikmati, teman-teman. Jadi teman-teman setuju tadi saya dengan yang disampaikan Pak Aris, selalu ada hal positif yang kita bisa terima kalau kita itu bersabar dan menikmati prosesnya. Kalau nggak ada proses nggak asik. Kalau cari jabatan ngejilat nggak asik. Kalau sibuk ngulik-ngulik, sibuk sirik, sibuk kalau anak sekarang tuh bilang julid gitu ya. Julid itu nggak menyenangkan. Jadi menurut saya teman-teman, hal yang paling bisa dinikmati adalah nikmati semua prosesnya, dan ini akan menjadi indah. Oke, saya mau mulai slide saya dulu. Apakah diberikan akses untuk bisa sharing? Masih belum diberikan akses. Ya, baik teman-teman panitia, tolong dibuka. Ya. Oke. Ya, masih belum. Apakah sudah, teman-teman? Belum. Sebentar. Oke. Teman-teman nanti kalau mau diskusi boleh ya, kapan aja. Jadi karena ini diskusi 2 arah, teman-teman boleh chat, teman-teman boleh nanya apa saja, teman-teman boleh pencet tombol raise hand anytime. Saya sangat terbuka karena sesi seperti ini nggak asik kalau teman-teman nggak involve ya, nggak berdiskusi. Karena saya akan punya 1001 jawaban, teman-teman. Mulai yang paling parah sampai yang paling menyenangkan, saya punya jawabannya. Dan saya ngalamin itu. Jadi buat saya, kalau teman-teman penasaran, saya nanti mau seperti apa, saya harus seperti apa, saya cuma kasih clue di awal bahwa hidup itu ternyata bisa didesain. Hidup itu, masa depan itu bisa di-create by design. Jadi konteksnya adalah kita mau jadi seperti apa itu kita bisa lakukan sejak hari ini. Kalau kita sadar, kalau kita paham bahwa saya tuh maunya senang Pak Riza, saya tuh maunya sukses Pak Riza, saya tuh maunya happy Pak Riza. Ya, jadikan itu menjadi sebuah kenyataan dan itu harus didesain sejak sekarang. Oke. Ini slide saya, teman-teman. Oke, sip. Saya mulai ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau diskusi di awal, silahkan, dan sangat terbuka. Oke, saya mau cerita tentang bagaimana kita mendorong diri kita sendiri sampai ke batas yang paling kita nggak bisa lakukan. Artinya batas itu ada, horizon itu ada, dan itu Allah yang punya. Tetapi kalau kita sudah dikasih itu, jangan berhenti. Kita harus mencari lagi tantangan-tantangan baru supaya hidup kita menjadi lebih asik. Gitu. Nah, perkenalan dulu teman-teman. Hidup saya itu bagi roller coaster. Hidup saya itu naik, turun. Tadi saya sudah cerita di awal saya sekolah mau kuliah, sudah cerita bagaimana hidup saya itu naik turun, dan ada juga yang terjun bebas gitu, dan ini menyenangkan. Nah, saya menghabiskan waktu saya 25 tahun di BUMN. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Aris, saya menjadi GM di 5 negara, di Jepang, di Hong Kong, di Taiwan, pindah-pindah juga. Saya menangani Macau, short part of China, dan alhamdulillah saya tidak sempat dapat beasiswa di luar negeri, tetapi saya bukan beasiswa sekolah, tapi saya beasiswa kehidupan. Jadi saya merunning bisnis di sana, saya ketemu dengan banyak orang yang tidak sama dengan saya bahasanya, background budayanya, dan itu menyenangkan sekali. Kemudian saya kembali ke Indonesia,
tahun 2013-2014 diminta untuk mendesain layanan first class Garuda Indonesia. Nah, layanan first class itu apa? Kalau teman-teman naik pesawat biasanya mungkin ekonomi, yang first class ini harganya 30 kali harga ekonomi. Jadi bagaimana mendesain sebuah pelayanan yang high class, yang kelas tinggi, yang pendapatan orangnya itu per bulan bisa triliunan, itu baru bisa beli first class ini. Nah, saya happy banget dapat kesempatan itu. Kemudian dari apa yang sudah saya kerjakan di Garuda, ada orang yang dengar. Namanya Pak Budi Karya Sumadi. Itu menteri kita sekarang ini. Nah, beliau mendekati saya. Kemudian saya dilamar untuk menjadi Direktur Operasional dan Komersial di Angkasa Pura Solusi. Ini adalah anak perusahaan Angkasa Pura II untuk menangani airport. Jadi dari airline pindah ke airport. Kemudian saya diminta untuk bangun Terminal 3 Cengkareng, membangun banyak bandara di Indonesia, mengisinya dan mengoperasikannya. Kemudian dari pekerjaan itu baru 2 tahun di sini, saya dilamar lagi untuk menjadi Presiden Director atau Direktur Utama di PT Indonesia Ferry Property yang kemarin proyek-proyeknya diresmikan sama Pak Jokowi. Nanti lihat videonya ya. Tapi tahun 2019, karena saya sudah merasa tua banget gitu, udah lama 25 tahun, jadi saya berpikir kayaknya mau udahan gitu, kayaknya asik kalau saya resign gitu. Akhirnya dari posisi Direktur Utama itu saya memutuskan untuk resign. Saya pengen kembali ke Jogja karena saya udah meninggalkan Jogja 25 tahun, saya pengen dekat dengan ibu saya, dan saya pengen menantang diri. Kalau seorang Riza Perdana Kusuma itu resign, mau jadi apa ya itu. Jadi ini adalah tantangan baru teman-teman, meskipun pensiun saya masih lama. Alhamdulillah ini sudah berjalan 2,5 tahun dan saya semakin sibuk. Salah satunya adalah menulis buku tadi. Nanti saya ceritakan portfolio saya. Tapi yang pasti adalah bahwa sejak resign kemarin saya ditawarin lagi di posisi Presiden Director di 4 perusahaan, 3 BUMN, 1 swasta. Tapi saya berpikir ini sudah dialog saya dengan Allah untuk memilih jalan yang baru. Jadi saya tetap stay di Jogja. Teman-teman, setiap tantangan yang datang itu berarti terbukanya kesempatan. Saya nggak ngerti kalau waktu itu saya nggak mau kuliah gara-gara nggak keterima UGM dan saya nggak mau ambil UII sebagai alternatif, mungkin nggak ada kesempatan baru lagi. Tapi akhirnya memang setelah saya lulus di UII, saya diterima di 3 tempat, Astra, Bank Eksim, dan salah satunya Garuda Indonesia. Dan itu menjadikan saya membuka ruang yang sangat luas sekali. Dan alhamdulillah S2 saya tidak di UGM, saya ambil Magister Manajemen di UI, Universitas Indonesia, dan insya Allah saya pengen membalas dendam saya beberapa tahun ke depan ini untuk ambil S3 di UGM. Doakan, jadi meskipun nggak keterima zaman dulu, saya pengen keterima hari ini gitu, di saat-saat ini. Nah sekarang teman-teman, saya Pak Riza ngapain ya? Sibuk apa sekarang ya setelah resign? Saya sibuk menjadi dosen tamu di banyak universitas, di Indonesia, Prasmul, BINUS, kemudian Telkom University, Untar, bahkan kemarin saya mengajar di Hong Kong dan di Jepang. Kemudian saya saat ini berstatus sebagai dosen luar biasa di Universitas Cipotra. Saya mengajar untuk service management dan leadership. Kemudian sekarang saat ini saya banyak bicara sebagai professional practitioner speaker di banyak perusahaan swasta maupun BUMN. Ini kemarin saya bicara dengan Pak Sandiaga Uno, saya bicara bersama Dian Sastrowardoyo, dan saat ini saya kontrak jangka panjang sebagai advisor bisnis dan services di banyak rumah sakit dan juga perusahaan, ada perusahaan jewelry, ada perusahaan furniture, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah buku saya, teman-teman. Saya menulis buku pertama diterbitkan oleh Gramedia tahun 2017. Ini adalah memoir atau semacam autobiografi saya selama 3 tahun di Jepang, dan yang saya launching minggu lalu adalah dipublish oleh Republika, ini Romantisme Berhaji dan Romantisme Tanah Suci. Oke, ini adalah buku saya yang rencananya mau di launching akhir tahun atau awal tahun. Ini adalah komik dari buku saya yang pertama. Lucu kan? Jadi saya selalu kreatif untuk bisa tetap sehat. Nah, ini saya bikin sekolah gratis sejak 3 tahun yang lalu. IG-nya adalah Ruang Venus. Teman-teman juga bisa cek melalui IG saya di Riza Perdana Kusuma.
Dan sekarang saya sibuk menjadi mentor dari banyak leader di banyak perusahaan. Kemudian saya membuat beasiswa. Kemarin saya bikin beasiswa baru jalan. Ini openingnya minggu kemarin. Sayang dari El Rahma belum ada yang ikut. Ini banyak universitas di Indonesia join. Saya juga bikin program magang. Terus saya membuat podcast. Kalau teman-teman suka dengerin podcast, namanya Riza Lounge. Kemudian saya penyiar radio 8 tahun, teman-teman, di iRadio Jakarta. Saya juga penyanyi jingle Indomie, McDonald, Kentucky Fried Chicken, dan yang masih diputar sekarang keliling di dekat rumah-rumah kita itu adalah Sari Roti. Jadi kalau dengar Sari Roti itu adalah lagu saya, teman-teman. Nah, saya juga menjadi fotografer dan travel writer di banyak majalah. Saya juga menjadi model, itu RH, itu klinik kulit, tetapi saya sebetulnya bukan pengguna, cuma saya dijadikan endorser. Saya pemenang Young Marketer Award versi majalah SWA, mewakili Garuda waktu itu, dan saya adalah pemenang The Best Employee Garuda Indonesia nomor 1 dari 7.000 pegawai. Alhamdulillah, itu tahun 2018. Saya juga pemenang juara dunia tingkat 1, itu Japanese Song Competition, itu versi NHK Radio. Terus ini adalah mainan-mainan saya, ini waktu saya menciptakan First Class Garuda dulu, mulai logonya, mulai dari how to serve others, the guests, the passenger, kemudian uniformnya, kemudian sampai training tentang komunikasinya, pelayanannya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah waktu saya jadi commercial dan operational director, saya membangun lounge, saya ikut membangun Terminal 3, mengoperasikan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah mainan saya terakhir waktu di Indonesia Ferry Property. Kalau ada yang berumah di ujung Jawa Barat, Jawa bagian Barat, kemudian Sumatera bagian Selatan, ini adalah bangunan-bangunan dan dermaga yang saya bangun. Ini adalah hotel bintang 5 di Inaya B Komodo di Labuan Bajo. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi meresmikan hotel saya, teman-teman. Ini di Labuan Bajo tahun 2020 awal. Hotel ini bisa memberikan dukungan penuh bagi pariwisata di Labuan Bajo, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Hotel Inaya B dan kawasan Marina Labuan Bajo pada sore hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu begitu diresmikan semua, saya merasa udah tua gitu. Saya merasa untuk kayaknya harus yang muda-muda nih yang naik gitu. Jadi saya harus cari tantangan baru juga supaya nggak cepet tua. Kalau saya monoton bekerja mengerjakan sesuatu, mungkin bagi saya itu menjadi tidak menarik lagi. Nah, siapa yang hafal nyanyi ini? Ini adalah suara saya, teman-teman, yang masih diputar sampai sekarang. Dan kesimpulan dari perkenalan saya ini, baru perkenalan nih. Dari perkenalan saya tadi adalah setiap orang itu memang harus bertransformasi. Setiap orang itu harus berevolusi. Kalau kita banyak baca buku, untuk yang percaya ya, dulu katanya manusia itu dari monyet ya kan, dari monyet kemudian berkembang, mencari alat, tumbuh segala macam. Manusia itu punya tools. Manusia itu memang dianugerahi alat dalam tubuhnya. Ada mata, telinga, ada pikiran, ada hati, ada perasaan. Nah, kalau kita gunakan dengan tepat, maka setiap tantangan yang datang pada kita dan kemudian kita kelola, maka kita akan menjadi mesin produksi. Nah, hasil produksinya itu adalah kebijakan, keberanian mengambil tantangan, keberanian mengambil resiko, menikmati kehidupan, enggak males, enggak ngelokro, enggak merasa bosan, dan harus terus bergerak. Karena konsekuensinya, kalau kita berada di comfort zone, di tempat yang nyaman, maka kita nggak hidup. Gitu. Jadi kalau orang bertanya, kenapa Pak Riza kemarin resign, mundur, padahal posisinya udah enak. Ya enak, tetapi kalau semuanya serba sama, selama saya hidup di korporasi, pagi sampai malam, presentasi, tanggung jawab kepada komisaris, dan lain sebagainya, maka hidup saya menjadi tidak berwarna. Saya pengen banget loh mencari sesuatu yang baru.
Jadi meskipun kemarin ditawarin untuk balik lagi ke korporasi, ya saya merasa bahwa apa yang saya lakukan sekarang punya manfaat lebih banyak untuk masyarakat dan itu menjadi bekal amal jariah saya. Oke, kita nonton video dulu ya teman-teman. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजार किया है सर चलाइए सर चल चल I hate this movie. कुछ करो ना। मैं वहाँ जाके क्या उखाड़ूंगा कैसी जाने बूंदे आए जाने कैसा दर्द लाए सामने क्या है ये तेरे तू रुका है तू बता दे तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है वो इधर तू वही है तेरा रास्ता है तेरा है सहारा तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा Oke. Ada yang mau berkomentar nggak? Apa yang terjadi dengan video ini? Ada nggak yang mau berkomentar? Saya panggil ya, Mas April Rian Malik. Boleh nggak dihidupin audionya? Mas April? Halo Mas April? Mas April? Suaranya masih belum kedengeran Mas April? Nggak berani ya? Oke, saya ganti. Siapa yang berani? Hidupin. Saya panggil dulu ini Mbak siapa nih? Oh, sebentar ya. Saya mau milih nih. Salah satu aja. Mbak Raisya. Mbak Raisya boleh dihidupin soundnya. Mbak Raisya. Wah, halo Mbak Raisya. Ini nggak ada yang berani nih. Wah, ini Pak Aris nih kayaknya ini harus dikomporin, ini harus berani bicara. Salah teman-teman, kalau kita mau berhasil harus berani bicara ya. Karena kalau enggak kita cuma jadi follower gitu. Nggak bisa dihidupin Pak. Oh ya udah, oke. Yang lain? Bisa Pak. Oh bisa, oke alhamdulillah. Oh oke, sip. Mbak Raisya. Nah tadi nonton videonya kan Mbak Raisya? Cuman sebentar Pak. Boleh diulang lagi nggak Pak? Oke, ya udah. Saya wakili aja ya. Oke, saya wakili aja Mbak Raisya. Oke, teman-teman. Nah, pelajaran satu lagi. Oke, no problem. Oke, Mbak Tia, Pak boleh tolong diminta videonya lagi. Nah, tadi kemana aja? Nah, ini satu lagi teman-teman ya. Pandemi ini membuat kita semakin jauh satu dengan yang lain. Yang bisa mendekatkan cuma teknologi. Jadi, kalau teman-teman sudah waktunya ngepepet, terbatas, kemudian nggak fokus, itu namanya ke-distract. Jadi, kalau saya harus memutar videonya lagi, saya masih punya banyak video nanti di belakang. Oke, jadi mulai sekarang, tolong fokus ya.
Karena kalau nanti saya tanya, kemudian nggak ada yang mau bicara gara-gara nggak nonton video, saya nggak mau kasih hadiah gitu. Jadi kalau mau kasih hadiah dari saya, teman-teman harus nonton videonya. Oke, saya wakili. Di video ini tadi, ceritanya adalah bahwa ada jalan yang macet gara-gara ada pohon yang tumbang. Nah, konteksnya dalam hal ini adalah bahwa tidak ada satupun orang yang mau bergerak. Tapi yang mau bergerak adalah anak kecil tadi. Nah, anak kecil ini menunjukkan leadership dibanding orang-orang tua yang lain yang ada di area itu. Karena dengan kemauannya yang sangat terbatas, akhirnya dia bisa menginspirasi orang-orang untuk bisa menggerakkan, memindahkan si pohon itu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau maju, nggak usah lihat usia, nggak usah lihat jabatan, nggak usah lihat kekayaan. Setiap orang itu diberikan Allah kesempatan yang bersama untuk maju. Jadi kalau kita malu, kalau kita nggak percaya diri, kesempatan nggak akan terbuka. Itu ya. Jadi intinya teman-teman, kalau teman-teman mau maju, jangan takut bergerak, jangan takut bahwa kita semua merasa bahwa orang lain lebih hebat daripada kita. Nah itu salah. Gitu ya. Oke, saya nggak akan putar lagi. Nah, teman-teman tolong ini di screen capture. Kalau kita pengen bertumbuh cepat, kalau kita pengen hebat di masa ke depan, ada rumus. Mohon panitia boleh di-mute nggak ya yang lain? Oke. Ini Mas Fajrul, tolong di-mute dulu. Oke, teman-teman, ada rumus yang gampang banget untuk digunakan, dan ini juga saya lakukan sampai dengan saat ini, 70, 20, 10. Apa itu? 70, pertumbuhan seorang profesional itu didapat dari pengalaman bekerja. Sekarang teman-teman masih kuliah. Tapi nanti yang membuat kita besar, yang membuat kita punya pengalaman banyak itu adalah pada saat kita bekerja. Kalau kita bersyukur lulus kuliah, tetapi pada saat dikasih kepercayaan di tempat kerja, kita tidak bisa amanah, kita tidak kreatif, monoton, maka kerja awal sampai pensiun nggak akan berkembang. Maka kerja awal sampai pensiun di tempat itu melulu. Ya nggak apa-apa, sepanjang kita puas dan happy. Tapi kalau kita pengen hidupnya berwarna, maka kita harus mencari hal-hal baru, dan itu kita harus kreatif. Alhamdulillah, berkat doa ibu saya tercinta dan almarhum bapak saya, hidup saya sampai usia hari ini sangat berwarna. Mulai dari staf sampai di posisi direktur utama dan komisaris, semua pernah saya rasakan. Sampai saya terakhir punya pengalaman resign, mundur dari perusahaan ini. Ini bukan doa ibu saya, tapi ini kemauan saya, dan saya pengen mencari sesuatu yang lain. Nah, 20% hidup kita itu akan dipengaruhi oleh interaksi atau hubungan kita dengan orang lain. Di Zoom seperti ini, kalau teman-teman ada di depan kamera tapi nggak berinteraksi dengan saya yang bicara di sini, itu tanda bahwa teman-teman sebetulnya membuat masa depannya akan kabur. Baru dilatih Zoom-Zooman 1-2 jam, 3 jam aja, teman-teman udah nggak fokus, nggak concern. Ngerjain yang lain, ngobrol sama yang lain. Itu nanti akan terlihat pada saat teman-teman bekerja. Bayangkan, kita jadi direktur, harus meeting di depan orang, harus mendengarkan komisaris, pemilik perusahaan ngomong, tapi kita sibuk WhatsApp-an. Kita sibuk asik snack sama ngobrol sama teman sebelah. Itu nggak fokus. Jadi kalau kita mau berhasil, salah satunya adalah fokus dan berinteraksi. Saya akan cek nih, dari materi yang saya mau sampaikan ini nanti ada yang tanya nggak? Bukan nggak harus nanya, ada yang beropini nggak? Ada yang berani menyampaikan pendapat nggak? Kalau enggak, itu nanti akan menjadi budaya teman-teman pada saat bekerja.
Saya termasuk orang yang cerewet, yang curious, mau taunya banyak, pengen menonjol, itu saya banget. Jadi kalau sekarang banyak orang, kalau banyak bertanya, Pak Riza, gimana sampai bisa posisi yang menyenangkan bla bla segala macam itu? Saya cuma mau bilang, ya kita harus bergerak. Kita harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, satu lagi, 70, 20 ini nggak akan pernah bisa tercapai kalau nggak ada yang 10. Apa itu 10? Nah, 10 ini adalah bekal dari kuliah kita. Dari kita belajar, dari kita membaca, dari kita menonton. Tapi yang ditonton bukan game, yang ditonton bukan gosip, yang dibaca bukan WhatsApp grup yang nggak penting. Yang ditonton adalah sesuatu yang memberikan insight dalam isi kepala kita. Pak Riza mainan Facebook, mainan. Pak Riza mainan Instagram, mainan. Tapi yang saya follow adalah lebih banyak Harvard Business Review, New York Times, kemudian Japan Times, kemudian tokoh-tokoh atau orang-orang yang memang sesuai dengan jalur yang pengen saya pelajari. Karena apa, teman-teman? Teman-teman harus menyadari ini, karena 87% perusahaan atau organisasi itu tidak percaya bahwa orang-orang yang bekerja di dalamnya itu punya kemampuan untuk memimpin. Nah, ini parah nih. Nanti kalau teman-teman udah bekerja, udah magang, akan melihat bahwa banyak top manajemen di perusahaan, pemilik perusahaan, pengelola perusahaan, tidak percaya pada orang-orang yang ada di bawahnya. Karena apa? Orang-orang yang di bawahnya juga kadang-kadang tidak menunjukkan kemampuan leadership. Maunya bekerja biasa-biasa saja, masuk kantor tepat jam 8, pulang jam 5, tapi pulang nggak bawa hasil apa-apa. Saya tadi ngapain di kantor ya? Kok jadi lupa ya? Jadi kita menghabiskan waktu di kantor, tapi kita nggak terasa kita ngapain, hasilnya apa. Berarti kita nggak berkontribusi. Nah, yang lebih parah lagi, 40% perusahaan itu tidak pernah mempersiapkan anak buahnya untuk menjadi leader. Nah, ini serem. Jadi kalau nanti Anda diterima bekerja jadi staff, jangan berharap ada orang yang perhatian pada kita untuk membangun leadership kita. Kita dibiarkan kerja aja selama datang ke tepat waktu, pulang tepat waktu, dikasih kerjaan kelar, selesai. Tapi tidak ada yang mendorong supaya leadership kita terbangun. Kita bisa juga ikut memimpin perusahaan. Nggak ada. Yang ada adalah, sesuai pengalaman saya, kita harus belajar sendiri. Kita harus struggling, berjuang keras untuk membangun diri. Cari pengalaman sendiri. Bayar ikut kursus sendiri. Beli buku sendiri. Kalau nunggu di training, kelamaan. Nah, ada 3 strategi teman-teman yang untuk dipegang kalau kita pengen menjadi leader masa depan. Yang pertama adalah kemampuan memanage diri sendiri. Tadi 10 menit di awal ditanya apa isi video itu. Apa ya Pak? Saya nonton sedikit. Boleh diulang nggak? Berarti pada saat video itu diputar kita nggak memanage diri sendiri. Sibuk dengan yang lain, nggak fokus. Ya Pak, saya belum sarapan. Nah itu problemnya. Kenapa nggak bangun jam 5 pagi dan makan jam 6? Kenapa nggak masak duluan? Iya Pak, males. Ya kalau musuhnya males, ya wassalam. Jadi kita harus punya self-awareness, kita itu mampunya di mana, kita itu lemahnya di mana, kita kuatnya di mana. Kemudian mau belajar, mau menciptakan nilai-nilai, saya pengen jadi orang besar, saya pengen menikmati hidup. Oleh karena itu, value atau nilai saya harus kerja keras, saya harus fokus, saya harus bisa memanage keinginan. Gitu. Kalau kita nggak sadar, nih saya liatin ya, nih Mbak Nova Lianti itu sibuk dengan jilbabnya. Tuh ya kan, sibuk sendiri. Saya lihat nih video yang lain. Saya nggak tahu nih Mas Andika Okan ini tiduran atau apa nih, saya nggak ngerti nih. Terus siapa lagi nih? Tuh, ayo lihat tuh, lihat ke belakang Mbak siapa? Indarsari. Mbak Indarsari ngantuk nggak? Tuh ada yang ngantuk lagi. Nah, alhamdulillah, yang lain udah fokus. Harus gitu. Karena kalau tidak, masa depan itu saya ingatkan, kita yang memimpin, yang menciptakan. Approval-nya ada di Tuhan. Approval-nya ada di Allah. Kalau Allah tidak kun fayakun, tidak mengiyakan, ya gak jalan. Tapi sepanjang kita berusaha, pasti Allah akan memberikan jalan. Kemudian kemampuan mengelola pekerjaan. Teman-teman sekarang lagi belajar sebuah keahlian.
yang mau dijual pada saat melamar kerja nanti kan. Tapi kalau nanti kasih pekerjaan nggak pernah kelar, nggak pernah bagus hasilnya, setengah-setengah, Pak, saya patah hati, Pak. Udah 3 kali pacaran, nggak diterima. Jadi saya terpengaruh nih di pekerjaan, Pak. Saya jadi mikir pacar saya. Ya udah, nggak usah kerja, cari pacar aja. Karena kasihan perusahaan yang ngasih gaji, bukan? Udah digaji mahal-mahal, nggak mau kerja. Gara-gara alasannya pacaran. Pacar itu urusan di rumah, tapi di kantor kita harus bekerja. Yang ketiga adalah kemampuan sosial. Nah, kemampuan sosial ini mengefektifkan work group. Ini kita di Zoom itu work group, kerja bareng. Kalau saya ngoceh ngomong tapi teman-teman nggak dengerin, teman-teman tidak memberikan feedback, nggak mau sharing, nggak mau beropini, grup ini nggak jalan. Jadi kalau teman-teman Zoom meeting kuliah tapi asik sendiri dengan WhatsApp-nya, asik sendiri dengan game-nya, asik sendiri dengan temennya, nggak usah sekolah, nggak usah ikut Zoom, nggak usah ikut meeting, karena nggak ada manfaatnya. Teman-teman tersiksa, badannya ada di sini, tapi kepalanya kemana-mana. Teman-teman, Anda semuanya ini, semua mahasiswa baru ini sedang ada di ujung banget. Saya teringat 30 tahun yang lalu, berapa ya? 28 tahun yang lalu, 28 tahun yang lalu, waktu saya berumur 21 tahun, berarti saya sedang barusan lulus kuliah, umur 21 tahun itu lulus kuliah, dan itu disitulah saya merasa ini ujung perjalanan saya. Jadi saya harus naik setinggi-tingginya. Saya mau menjadi orang yang terbaik yang mendapatkan semua keinginan saya. Cuman, kalau tidak didasari niat, nggak ada manfaatnya. Jadi kita harus punya niat di awal, saya pengen menciptakan hidup yang seru nih Pak Riza. Sebelum terlambat, karena tua datang menghampiri dan itu cepat sekali. Tiba-tiba usia sudah mau jadi 50. Saya kemarin resign itu umur 45 kalau saya tidak salah. Jadi saya pengen pensiun dini memang. Saya pengen pensiun dini, saya pengen berkarya lagi di bidang yang lain, dan itu memang saya sengaja desain, dan itu ada panggilan. Jadi teman-teman sekarang panggilannya apa? Kalau panggilannya pengen hidupnya seru, menyenangkan, dapat pengalaman yang beragam gitu. Jadi bikin niat sejak sekarang dan kejar itu semua. Saya cuma mengingatkan lagi ada 5 perkara dalam hidup kita. Yang saya highlight kuning, yang saya warnai kuning ini adalah sesuatu yang cocok dengan teman-teman semua. Yang pertama, mumpung masih muda, belum tua, mumpung masih sehat, belum sakit, mumpung masih hidup, belum mati. Kesempatan yang bisa kita kejar di dunia ini sangat luas dan tidak terbatas. Saya dari Jogja, rumah saya pinggir Kali Code. Bapak ibu saya itu bukan siapa-siapa. Bapak saya guru ngaji, pegawai karyawan di IKIP PGRI. Ibu saya itu penjahit, kemudian modiste, rias pengantin. Saya juga nggak ngerti dulu saya mau jadi apa, tapi berkat doa beliau berdua, alhamdulillah saya bisa sampai posisi direktur utama dan komisaris dan lain sebagainya. Dan buat saya itu amazing, itu mengagumkan, dan it's like a magic, kayak sebuah kejutan, dan tidak ada kata lain kecuali bersyukur. Jadi teman-teman, siapapun Anda, dari manapun Anda, siapapun orang tua Anda, segala keterbatasan yang Anda miliki tidak akan membuat hidup Anda akan terkungkung. Saya nggak lulus kuliah negeri, tapi saya membuktikan bahwa yang kuliah negeri itu pasti nanti bisa kalah sama saya. Kalau saya punya mesin penggerak yang lebih kuat daripada mereka. He who has so little knowledge of human nature as to seek happiness by changing anything but his own disposition will waste his life in fruitless effort. Mereka yang ingin selalu mencari kebahagiaan dengan cara mengubah apapun kecuali wataknya sendiri, maka mereka akan menyia-nyiakan hidupnya dengan sia-sia. Jadi apa yang pengen kita raih, dengan cara apa kita harus merubah hidup kita adalah mengubah watak kita. Ini yang disebut kalau dalam banyak referensi itu attitude, perilaku, kebiasaan.
hilangkan malesnya, hilangkan selalu menjawab, nggak ngerti Pak, selalu menjawab, malu Pak, saya nggak percaya diri Pak, saya deg-degan. Hilangkan semua watak itu dan Anda bisa merubah dunia. Tinggi saya cuma 162, 158 teman-teman. Saya itu kecil banget loh. Saya itu kecil banget. Tapi orang-orang Garuda dulu yang diterima itu yang tinggi-tinggi gede. Mereka dari universitas negeri ternama, banyak ada yang dari luar negeri. Saya dari lokal-lokal aja. Tapi kekuatannya adalah mereka tidak berhasil mengubah watak, saya harus bisa mengubah watak, dan saya harus memaksa. Saya orangnya ngotot, teman-teman. Jadi kalau udah punya mau, itu saya kejar. Apapun saya lakukan, belajar sampai jam 1 malam, sampai sakit tipes, ngelanjutin S2 di UI, pagi kerja, kerja di Garuda, malamnya saya kuliah di UI, weekendnya saya kerja siaran radio, itu semua saya perjuangkan karena hidup saya pengen berwarna. Kita tonton video ini ya, teman-teman. I wasn't ready. I had no arms and no legs, but I'm very thankful that I have a little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I'm so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, but wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple of key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I can't feel my hand. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long the storm's going to be. And so I'm going to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous, just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me.
Itu tadi adalah Novak Djokovic. Dia cerita meskipun dia lahir udah dalam kondisi seperti ini, teman-teman. Nggak ada tangan, nggak ada kaki. Dia bilang tadi kakinya tuh udah kayak kaki ayam kecil banget dari lahir gitu. Jadi bukan karena operasi. No arms, no legs, no worries. Jadi dia bilang tadi beberapa poin ya yang saya catat adalah yang pertama itu selalu thankful. Bersyukur bahwa kita lahir di dunia, kita hidup loh. Kita punya badan yang lengkap dibanding dia, kita bisa lebih banyak melakukan banyak hal. Dia bilang bahwa kamu bohong kalau kamu bilang kamu nggak hebat. Gitu. Kita semua yang lahir di dunia ini hebat. Karena kita diberikan daya, pikiran, kemampuan, segala sesuatu. Cuman kadang-kadang kita nggak mau gerakin. Kadang-kadang buka baca buku aja malas banget. Lebih suka baca Instagram, lebih suka scrolling Instagram orang, kemudian buka YouTube yang nggak bener gitu. Tapi kita itu hebat. Cuman yang bikin kita lemah, jadi kita nggak hebat itu adalah diri kita sendiri. Si Nick ini banyak ditanya orang, kok kamu bisa ya dalam kondisi seperti itu tapi masih bisa tersenyum lebar gitu. Nah, intinya adalah tidak ada yang bisa saya marahi dalam kondisi saya seperti ini. Saya udah gift dari Tuhan. Saya sudah dari Tuhan itu udah dilahirkan seperti ini. Jadi saya mau protes sama siapa? Saya nggak mungkin marah-marah gitu. Nah, dia bilang tadi yang cukup menarik adalah you are gorgeous, just the way you are. Kita ini sebetulnya hebat, kita ini sebetulnya luar biasa hanya dengan apa yang kita miliki. Jadi kalau saya bilang tadi tinggi saya cuma kecil banget, saya ini nggak pinter, nyatanya nggak keterima di UGM, ya gitu ya. Nggak ding, yang nggak pinter juga banyak keterima UGM. Kuliah saya nggak negeri. Jadi saya itu dulu sibuk mengurusi keterbatasan saya. Dulu saya itu sibuk banget mikirin kelemahan saya. Saya nggak ganteng, kulit saya hitam, saya dari Jogja aja di pinggir kali. Kalau itu ditulis kelemahan saya semua, itu membuat saya semakin nggak bergerak. Jadi yang saya lakukan adalah, saya hebatnya apa? Oh, saya bisa berani tampil. Oh, saya berani ngomong. Saya suka belajar. Saya harus bisa lebih maju daripada orang lain. Saya kritis. Saya mau tahu, saya berani duduk di depan dibanding duduk di belakang. Nah, hal-hal positif itu yang saya ajukan. Dan dia bilang tadi terakhir, thankful, dream big, and do your best. Teman-teman, ini kalau Mas Iqbal tolong di switch off. Nah, oke, good. Ini dari Buya Hamka, teman-teman. Kalau kita hidup, kalau kita hanya cuman menjalani kehidupan hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup, monyet di hutan juga hidup. Kalau kita kerja, beraktivitas hanya sekedar kerja atau beraktivitas saja, nggak ada bedanya dengan kerbau, jangan salah. Kerbau di sawah juga hidup. Kadang-kadang kerbau bangunnya lebih pagi, kerjanya lebih pagi daripada kita. Jadi apa bedanya antara kita, monyet, dan kerbau? Yang membedakan adalah kita nggak boleh biasa-biasa saja. Gitu ya. Ini yang ngomong bukan saya loh. Ini yang ngomong adalah tokoh yang saya kagumi, ada di bukunya, ini namanya Buya Hamka. Nanti searching aja yang namanya Buya Hamka siapa. Nah, ada satu kenyataan teman-teman semua bahwa di dunia ini sebetulnya orang itu bersaing. Di Olimpiade aja semuanya pengen menjadi yang terbaik, dapat emas. Terus anak mahasiswa, anak sekolah, semuanya pengen dapat penghargaan, makanya ikut Olimpiade matematika, ikut Olimpiade kimia. Semuanya bekerja-kejaran untuk dapat yang terbaik. Handphone juga nggak kalah. Ada yang sekarang kameranya 3, 4, sekarang tambah 5 lagi. Apple katanya akan mengeluarkan teknologi. Jadi semuanya itu di dunia ini secara natural itu memang diciptakan untuk pengen menjadi yang terbaik. Bahkan negara aja saling berlomba-lomba membangun bangunan yang tertinggi. Ini Dubai. Sekarang nomor 1 di dunia, tertinggi di dunia. Masa kita manusia yang dikasih nama sama orang tua kita, yang dibesarkan sama orang tua kita, nggak mau pengen mengejar yang terbaik? Saya nggak tahu nih, Mas Abdullah Rusdi Damaskur, Mbak Resa Swastiani, Mas Ma'ruf, siapa lagi ya? Kemudian Mas Muhammad Sirojul, Mas Raka. Coba, nanti kalau deket sama orang tuanya, ibunya, bapaknya, tanya baik-baik. Bu,
kok saya dikasih nama bagus-bagus ini artinya apa? Doa ibu untuk saya apa? Pak Riza pernah nanya ibunya seperti itu? Pernah. Suatu malam saya nanya ibu saya. Habis sholat Isya, saya deketin ibu saya rangkul ibu saya cium ibu saya tanya sama ibu saya, Bu, boleh nggak doanya dikencengin dong? Pengen denger doanya kayak apa untuk saya? Dan ibu saya merangkul saya, dibisikin di telinga saya. Ya Allah, semoga Riza menjadi orang yang bisa mendapatkan posisi dan impian yang tertinggi. Saya tanya sama ibu saya, maksudnya yang tertinggi itu apa, Bu? Ya ibu pengen Riza dapat yang terbaik. Nah kalau sekarang Riza kerja di mana? Di Garuda. Ibu mau Riza jadi direktur utama Garuda. Wah, direktur utama. Itu harus orang pinter, Bu. Saya nggak pinter. Itu harus orang yang hebat, Bu. Saya nggak hebat. Kamu bilang nggak hebat karena kamu sekarang masih staff. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kamu berjuang, maka kamu akan jadi hebat. Ibu saya seperti itu. Dan saya aminkan saja. Tapi saya masih bingung gimana caranya jadi direktur utama. Gitu. Dan ternyata teman-teman, percaya atau tidak, waktu perkenalan saya tadi, akhirnya 7-8 tahun yang lalu saya menempati posisi itu. Dan itu saya nggak ngerti kenapa bisa di posisi itu. Begitu saya bertanya, ternyata saya tanya Pak Menteri Budi Karya Sumadi, Pak Menteri, Bapak tahu dari mana saya nggak kenal sama Bapak? Iya Mas Riza, saya nggak kenal kamu. Tapi saya dengar apa yang kamu kerjakan. Jadi saya tertarik manggil kamu untuk mengajak kamu untuk bisa mengelola perusahaan yang sudah merugi ini. Bisa nggak? Gitu. Jadi teman-teman, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan sesuatu kalau kita tidak sadar mendapatkan sesuatu itu harus kerja keras. Jadi memang PR-nya sekarang ini adalah kerja keras, belajar dengan keras, ngotot untuk terhubung dengan orang lain, fokus dengan apa yang kita kerjakan, nggak mengenal lelah, nggak mengenal capek. Pak Riza, sekarang Pak Riza udah resign, nggak jadi direktur lagi. Sibuk nggak? Sibuk banget. Saya mulai kerja jam berapa? Sudah 2,5 tahun ini. Saya mulai kerja jam 4:30 pagi, teman-teman. Ayo, pagian siapa mulai kerjanya? Saya udah 4:30 pagi udah kerja. Tadi malam saya selesai bekerja, saya selesai bicara di sebuah kelas, selesainya jam 11:30 malam. Jam 11:30 saya masih terima telepon teman saya, Mas Riza, mau dong saya diajarin menulis, coba. Sampai jam 11:30 saya masih kerja. Meskipun saya kerja di rumah, ini kantor saya teman-teman di lantai 2 rumah saya punya tim 6 di Jakarta, ada 2 di Jogja. Jadi kita kerja virtual, tersebar. Jadi kalau tadi saya bilang ada yang di Zoom tapi nggak fokus, saya mengingatkan itu nggak baik. Coba bayangkan kalau teman-teman jadi saya, kerja benar-benar di depan laptop, di ruangan, dan harus virtual. Kalau saya nggak fokus kan hancur. Nah, teman-teman, intinya hidup itu harus naik terus seperti ini. Kita harus cari tantangan yang naik juga. Jangan stagnan, cuman datar aja. Atau malah decline, itu yang namanya antitesis. Semakin hari nggak semakin baik, semakin hari malah semakin hancur. Karena kalau kita nggak mau bergerak, maka kita kayak beruang ini. Tiba-tiba begitu bangun dari tidur, sekelilingnya udah air semua. Matilah dia. Apalagi kalau esnya mencair. Jadi jangan terlambat sadar. Jangan terlambat bermimpi. Jangan terlambat mengumpulkan keinginan. Dan jangan terlambat berusaha. Karena kita harus sadar apa kelemahan kita. Seorang leader yang punya kelemahan dan sadar bahwa kita punya keterbatasan, disitulah akan menambah pengalaman karena kita dituntut untuk belajar menutupi kelemahan tersebut. Menyelami kelelahan, hidup itu memang lelah, sampai mati juga teman-teman akan lelah. Capek, keringetan, itu adalah dasar manusia hidup. Kalau teman-teman nggak mau lelah, nggak mau berkeringat, hidup di surga, cuman mau nggak mati sekarang? Nggak mau kan? Surga itu nanti setelah mati. Tapi kalau kita pengen dapetin yang nggak enak, nggak keringetan, ya mati sekarang. Bunuh diri jalan keluarnya. Cuman kalau udah bunuh diri, belum tentu masuk surga. Gitu. Nah, teman-teman, kalau kita tidak sibuk mencari pengalaman, kalau kita tidak mencoba terus menutupi kelemahan, itu yang disebut attitudinal vulnerability.
Kerentanan itu harus menjadi sesuatu yang menggerakkan kita berbuat untuk lebih baik. Itu berarti lack of entrepreneurship. Tadi Pak Aris saya dengar sempat bahwa El Rahma ini mengajarkan entrepreneurship. Jadi kalau kita tidak membangun entrepreneurship kita nggak akan pernah dapat bertumbuh dan pengalaman. Nah, sekarang teman-teman sedang mulai kuliah. Tentukan 10-15 tahun ke depan mau jadi apa, dan bikin rencana-rencana untuk mencapai proses untuk mencapai mimpi tersebut. Semakin kita punya ambisi, semakin kita punya kemauan, percaya Allah itu tidak akan menutup pintu rezekinya. Allah itu tidak akan pernah menutup pintu rahmatnya sepanjang kita memang punya takwa, punya keimanan, punya kemauan untuk bekerja keras, karena Allah itu tidak pernah menutup matanya kepada orang-orang yang mau berjuang. Ini area ini, kalau tadi Pak Aris bilang bahwa dunia itu sudah flat, kalau saya menyebutnya sesuai dengan Stanford Business menyebutkan unlearn era. Era yang nggak bisa kita pelajari. Teknologi digital setiap 4 tahun berubah. Teknologi setiap saat berubah. Kemampuan orang berubah. Sekarang ada YouTuber, dulu belum ada. Sekarang ada influencer, dulu nggak ada. Sekarang segala sesuatu memungkinkan. Itulah unlearn era itu akan bisa dimanfaatkan untuk mereka yang mau belajar. Memang tidak bisa dipelajari, tetapi semua bisa dimengerti, didalami. Kalau dipelajari maksudnya adalah kita menuruti apa yang sudah ada nggak bisa. Kadang-kadang kita bisa menciptakan sesuatu sendiri. Saya dulu nggak bermimpi setelah keluar dari korporasi saya akan bekerja apa. Ternyata saya bisa loh bekerja dari pagi sampai malam di rumah aja. Gitu. Yang dulu saya nggak pernah bisa bayangkan, ternyata bisa. Ini yang disebut unlearn era. Unlearn era menuntut orang untuk kreatif. Siapa yang nggak kreatif akan mati. If you don't act on life, life has a habit of acting on you. You can have all that you want if you remain the person you are. To get more from life, you need to be more in life. Dunia ini jahat, teman-teman. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, maka dunia akan menjahati kita. Dunia akan membuat nama kita tenggelam. Orang nggak mengenal kita. Orang nggak tahu apa prestasi kita. Kalau kita masih tetap menjadi orang yang sama. Yang bangun telat, yang di kelas tidur, habis kelas nggak belajar, nyatet juga enggak, ditanya tadi kamu kuliah? Iya, online. Belajar apa? Nggak tahu. Kita harus benar-benar melawan kejahatan yang dunia lakukan terhadap kita dengan cara kita berjuang. Saya mau tanya, pandemi ini jahat nggak? Jahat, tapi dia adalah titah dari Yang Maha Kuasa yang menjadikan ini ada. Tapi pandemi ini akan merubah perilaku orang. Kita harus benar-benar bisa bertahan dalam keterbatasan. Kita harus berikhtiar dalam hal yang semua membuat kita sesak, gak bisa keluar rumah, kemana-mana pakai masker. Tapi di tengah-tengah itu kita harus bersyukur karena Allah memberikan tantangan dan ujian ini supaya kita tambah kreatif. Kalau kita semakin tenggelam gak kreatif, ya udah kita akan dilupakan. Mati hanya ditutup oleh tanah dan batu nisan. Tapi begitu ditanya siapa yang dikubur di situ, gak ada orang yang tahu. Jadi seiring perubahan zaman, organisasi, perusahaan harus terus bertumbuh dan berkembang menyesuaikan tantangan zaman, termasuk diri kita. Kalau kita nggak mau berubah, kita akan menghadapi ketidakjelasan di masa depan. Pandemi memang nggak enak, transisi, ujian memang nggak enak, tapi itu semua membuat otot kita jadi lebih kuat. Kalau kita mau juara, berarti kita harus sibuk berlatih. Kita harus sibuk latihan, menguras diri setiap hari supaya semakin kuat. Mbak Terni Tasila, tolong di mute Mbak Terni Tasila. Oke. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, Pak Riza pernah gagal nggak? Kan tadi saya udah cerita, saya pernah gagal. Tapi saya mau ngajak teman-teman, banyak orang yang gagal. Steve Jobs pernah gagal, Mark Zuckerberg yang punya Facebook pernah gagal, yang punya Twitter, Evan Williams pernah gagal. Mereka pernah gagal semua.
tapi sekarang mereka sukses. Ini yang disebut survivorship bias. Orang sukses itu bukan saat dia sukses, tapi bagaimana dia menuju sukses. Bagaimana dia berjuang untuk mengatasi kegagalan itu. Ronaldo, nih, setiap hari latihan 6 jam. Setiap hari. Capeknya kayak apa ya? Pegelnya kayak apa ya? Agnes Monica, ini yang suka Agnes Monica. Tiap hari latihan fisik gila-gilaan, bahkan sehari 2 kali. Pertanyaan saya, Anda menjadi mahasiswa yang pengen lulus, belajarnya berapa lama sehari? Sudah baca buku apa saja gitu kan? Berapa banyak kuliah yang nggak diikuti? Nah, tanyakan pada diri sendiri. Ini quote dari saya, commit to be a leader is a commitment to work in risky work. Kalau Anda pengen jadi leader yang besar, Anda harus mengambil resiko setiap tahapan kehidupan Anda. Now we know. Serena Williams was 8 weeks pregnant back in January when she won the Australian Open, beating her sister Venus. The tennis great had kept the news that she was expecting a secret until yesterday, when she posted this photo of her growing baby bump with the caption, 20 weeks. Her rep confirmed the news. Serena is expecting a baby in the fall. The dad is Serena's fiance, Reddit co-founder Alexis Ohanian, who recently posted this video of the couple shopping. So we're shopping for bikes, and what is this? Taco Bell. I'm done with you. Serena will miss the rest of the 2017 tennis season, but she's expected back on the court next year, when she will be the greatest tennis player in the world and a mom. Apa yang terjadi dengan Serena Williams, teman-teman? Serena Williams ini mendapatkan juara, menjadi pemenang pada final pertandingan tenis. Pada saat final itu dia lagi hamil 5 bulan. Nggak kelihatan ya. Tadi dia itu hamil 5 bulan. Sampai jatuh-jatuh, dia bahkan dengan nekat, kalau bayi saya harus lahir pada saat saya final ini, saya nggak peduli. Tapi saya harus berjuang bisa mendapatkan kejuaraan. Bahwa orang selalu mengambil resiko untuk bisa mengejar kemenangan. Jadi teman-teman yang sehat, yang sekarang punya kemampuan dalam berpikir, dalam belajar, manfaatkan itu. Yang hamil aja masih mau ikut lomba tenis untuk mencari kemenangan sampai dengan final, itu kan beresiko sekali. Tapi akhirnya bayinya tetap sehat, lahir dengan selamat, dia tetap dapat juara. Nah, intinya adalah tidak ada hidup yang nyaman. Semua kesuksesan dimulai dari diri kita sendiri. Dan ingat, umur produktif dan sukses hanya bisa didapatkan pada ini, gambar yang kecil nih. Mulai dari kita sejak mungkin masuk SD ya, sampai dengan kita menuju pensiun. Nah, area ini adalah area produktif dan waktu itu berjalan cepat banget. The best way to predict our future is to create it now. Cara kita untuk memprediksikan saya berhasil atau tidak adalah dengan menggerakkan seluruh indera yang kita miliki, semangat yang kita miliki, ambisi yang kita miliki sejak sekarang. Jangan tunggu terlalu lama. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita malas, bangun tidur, udah nggak nyaman, pegel-pegel semua. Nah, ini tanda-tanda orang yang akan gagal ya, yang hidupnya nggak balance. 1, mudah lekas marah. 2, merasa nggak ada waktu untuk merawat diri, susah fokus, lupa kapan terakhir bahagia, hidup seolah nggak pernah sempurna, merasa banyak sekali yang harus dikerjakan tapi nggak pernah selesai. Nah, lu siapa? Badan terasa pegal, malas bergerak, bikin hidup kayaknya sesak. Jadi pengennya tidur terus. Seolah waktu itu sangat terbatas, nggak bisa kumpul sama temen, nggak bisa kumpul sama keluarga, hidup itu sesak banget. Udah gitu isinya adalah ikut jadi follower setianya Dian Sastro lah, Syahrini segala macam, yang hidupnya sangat indah seperti di dunia mimpi. Ini membuat kita tambah pusing, kok saya nggak bisa seperti itu. Nah, ini karena kita udah nggak bisa bergerak, nggak mau punya meningkatkan ambisi, nggak mau kerja yang benar, nggak mau belajar yang benar, tapi yang kita konsumsi adalah salah. Sesuatu yang indah-indah yang kita belum sampai ke situ. Mereka sampai ke situ juga kerja keras. Maka hidup harus seimbang, teman-teman. Jiwa sehat, olahraga, makan yang benar, terus aktif olahraga, aktif mengkonsumsi yang benar, belajar yang benar. Because the future belong to those who believe in the beauty of the dream. Masa depan itu adalah milik
para orang-orang yang punya mimpi yang besar. Ini video saya terakhir, teman-teman. Setelah ini kita bisa diskusi dan tanya jawab. Tonton benar-benar video ini. Oke, jadi ceritanya adalah makna dari video tadi, teman-teman, semua orang punya masalah. Baik di rumah, baik di tempat kerja, baik di tempat kuliah, semua orang punya masalah. Tapi kalau kita larut dalam permasalahan, kita larut dalam keterbatasan, maka kita nggak akan bergerak. Di tengah semua tekanan, kita harus tetap aktif, kita harus tetap positif, sehingga orang lain yang tadi membuli kita malah belajar dari kita. Oh, ternyata kamu tuh punya sesuatu ya. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya sharing hari ini, bahwa jangan pernah berhenti dengan apa yang kita tidak miliki. Kita harus bergerak untuk bisa mendapatkan semua yang kita maui, sehingga Allah itu dekat dengan kita, itu ada manfaatnya. Kita selalu percaya bahwa Tuhan Allah itu dekat sama kita, tapi kedekatan ini nggak pernah kita manfaatkan, karena Allah akan membiarkan kita malas-malesan. Allah akan membiarkan kita untuk apa adanya saja, udah nggak usah perlu ngapa-ngapain, karena Allah juga akan membiarkan kita akan terjerumus, karena Allah itu adalah tempat meminta, berarti kitalah yang harus aktif meminta, kitalah yang harus aktif bergerak. Kitalah yang harus aktif mengejar mimpi-mimpi, karena Allah sudah menyediakan semua pilihan yang terbaik. Rahmat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi semua itu disayang, tapi yang paling disayang adalah siapa yang paling bekerja keras. Kesimpulan untuk hari ini, membangun leadership dalam diri adalah proses perbaikan diri secara konsisten dan berkelanjutan. Yang kedua adalah bahwa leadership itu adalah proses belajar.
yang mesti dipraktekkan secara aktif, bukan pasif. Leadership itu harus bisa dirasakan hasilnya. Kalau kita kerja keras tapi nggak ada hasilnya, itu berarti sama aja bohong. Tak hanya secara horizontal berhubungan dengan orang lain, mensupport orang lain, membantu orang lain, tapi juga vertikal. Kita percaya bahwa Allah itu adalah tempat untuk meminta. Kalau kita bersyukur dengan cara berusaha, pasti selalu ada jalannya. Terakhir, leadership haruslah menjadi cita-cita setiap insan, apapun posisinya, berapapun umurnya, dari mana dia asalnya, dan bagaimanapun kondisinya. Setiap individu mesti memperjuangkan dirinya untuk menjadi panutan, inspiring others, sehingga orang lain akan punya kesempatan belajar dari proses kehidupan yang telah dijalaninya. Terima kasih banyak teman-teman dan manajemen Civitas Akademika dari Al-Rahma. Saya bersyukur sekali bisa bicara sharing sejak jam berapa tadi? 9 ya, sejak jam 9 tadi di sesi ini. Teman-teman masih bisa berkomunikasi dengan saya, bisa follow Facebook saya, Instagram saya, LinkedIn saya, YouTube saya, dan Twitter saya itu Riza Perdana Kusuma. Siapa tahu nanti ada program beasiswa yang saya buka lagi, teman-teman dari Al-Rahma bisa join, ya kan? Dan kita tetap keep contact, kita masih bisa berkomunikasi kapan saja. Saya sangat terbuka untuk teman-teman muda yang mau belajar. Mas, teman-teman, Mbak, semuanya saya tahun depan sudah 50 tahun. tapi semangat dan ngotot saya untuk mencari pengalaman nggak kalah sama anak usia 15 tahun. Sekarang tim saya itu muda-muda banget, anak milenial, anak generasi Z, dan saya asik dengan mereka, jadi saya tidak pernah merasa tua, karena hidup itu akan semakin segar kalau kita menjalaninya dengan positif dan keaktifan yang terus kita bina dan kita bangun dalam kehidupan. Terima kasih banyak. Kalau masih ada diskusi dan tanya jawab, saya sangat terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Riza, Mas aja ya, nggak usah Pak ya. Monggo sama-sama Mas Ari. Ya baik, teman-teman sekalian, ada 3 hal tadi ya yang tentu harus dipersiapkan untuk menjadi leaders masa depan. Yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk memanajemen diri ya, tidak males ya, tapi disiplin. Bangun pagi gitu ya, ini yang susahnya kayaknya nih mahasiswa ya, bangun pagi, kemudian bagaimana kita punya daya juang yang tinggi, motivasi tinggi, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau memanajemen diri kita. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu untuk memiliki kemampuan menyelesaikan tugas-tugas kita, kemampuan untuk menyelesaikan, ya kalau nanti ada kuliah banyak tugas gitu ya, tiap mata kuliah ada tugas, bagaimana kita semua itu kita selesaikan dengan baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki kemampuan sosial, membangun relasi, bersilaturahmi, berinteraksi dengan yang lain. Saya kira 3 hal itu intinya yang harus dipersiapkan. Baik, teman-teman, tadi ada tantangan dari Mas Riza ya, agar kita menjadi orang yang kritis, kreatif ya, tidak hilang fokus dan lain sebagainya. Nah, ini kesempatan, masih ada waktu sekitar 7 menit untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun menyampaikan apa yang masih ada ganjalan dalam diri teman-teman sekalian. Monggo, waktu saya silakan. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa raise hand atau bisa menyampaikan di angkat tangannya. Mohon panitia untuk bisa memberikan waktu, membuka mikrofonnya. Silakan. Ini ada nih. Mbak Resa, ya. Ini dari teman-teman, offline ada yang mau tanya. Oh ya. Izin bertanya. Baik, silakan. Yang pertama Mbak Resa dulu. Silakan Mbak Resa. Cek, apa sudah terdengar Pak suara? Ya, terdengar. Ya, terima kasih. Jadi izin bertanya Pak Riza. Ya, boleh. Ya. Apa kalau boleh diceritakan apa saja sih tantangan-tantangan saat kita memasuki
dunia baru atau hal baru seperti perkuliahan. Tantangan pada saat kita memasuki apa? Hal baru. Oke. Ya, itu aja, Mbak Resa. Iya. Oke, gini. Hal baru itu adalah semacam kayak perpustakaan, Mbak Resa. Jadi kita itu setiap masuk perpustakaan, atau gini aja deh, kalau kita masuk ke Gramedia, toko buku, pasti kita akan lihat ada hal di rak depan itu ada buku-buku baru. Hidup itu juga sama. Setiap hari kita itu kayak masuk perpustakaan. Banyak pilihan yang bisa kita lakukan hari ini dengan beragam. Contohnya nih, saya setelah ngajar kelas ini, saya harus mentoring teman-teman dari Bank Mandiri Jakarta Pusat. Dari Pusat Mandiri Pusat. Saya akan ketemu 3 orang calon leader, saya akan diskusi dengan mereka, mentoring leadership dengan mereka. Saya akan belajar dari mereka. Tapi habis itu saya nanti malam akan belajar 2 hal. Saya harus nulis, saya harus menyiapkan materi saya bicara untuk besok. Selalu ada hal baru. Nah, kalau hari ini saya nggak punya kegiatan itu ngapain? Saya masih punya banyak buku. Saya minggu lalu belajar bikin video klip untuk album baru saya. Nah, nanti harus nonton video klip baru saya. Terus saya sedang proses menulis buku saya yang ketiga dan keempat. Hal baru itu tidak akan pernah datang dengan sendirinya, Mbak Resa. Hal baru itu harus kita ciptakan sendiri. Kalau hari ini nggak ada kuliah, ya jangan cuma tidur, nonton TV, nonton sinetron. Hari ini harus kita menciptakan karya baru. Karena kunci yang saya pelajari sampai hari ini, sebelum saya tidur, selain saya harus berdoa, Bismika Allahumma ahya, Bismika amut, saya mempertanyakan pada diri saya sendiri. Dari bangun tidur tadi saya ngapain ya? Saya nggak ngapa-ngapain. Jadi Allah ngasih rezeki saya bisa bernafas selama 19 jam tadi, mubazir dong. Iya, cuman makan tidur doang. Nggak beda sama keras sama kerbau tadi kan. Jadi hal baru itu yang perlu kita hadapi adalah 1, kita ciptakan, 2, kita jalani, dan kita nikmati. Dan kita catat sebagai sebuah sejarah yang membahagiakan. Itu aja Mbak Resa. Semoga menjawab ya. Ya. Baik, artinya passion itu bisa diciptakan sendiri ya, Mas Ria ya. Yes, passion itu can be created. Passion itu nggak akan datang kalau kita nggak sengaja menemui hal yang baru. Ya, oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Aris. Ini katanya tadi ada yang offline, ada yang mau tanya atau offline. Oke, yang offline silakan Mas Sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya cuma meminta tips saja sih. Tadi kan dilihat dari prestasi Bapak yang luar biasa sekali. Itu kan dari berbagai bidang ya Pak ya, bukan cuma 1 bidang ya. Saya pengen minta tips terutama buat kami para mahasiswa yang ada yang fokus kuliah, ada yang kuliah sambil kerja, itu gimana cara kita memanajemen waktu kita supaya kita bisa tetap fokus kuliah, tapi juga bisa tetap fokus kerja. Jadi nggak ada salah satu. Terus sama bagaimana cara kita memanajemen keuangan kita supaya ya kan anak-anak muda ini masih pada suka nongkrong ya Pak ya, suka beli-beli barang-barang yang aneh. Bagaimana caranya kita memanajemen hal-hal itu sama cara kita memotivasi diri ketika kita sedang terpuruk dan benar-benar frustasi. Itu kalau menurut Bapak, apa yang akan Bapak lakukan ketika hal itu terjadi? Oke. Sorry, namanya siapa Mas? Siapa tadi? Siapa namanya? Rizky. Oh, Mas Rizky. Oke, Mas Rizky. Oke, saya jawab ya Mas Rizky. Pak Riza, boleh nggak sih orang itu frustasi? Boleh nggak sih orang itu kecewa dan kesel? Boleh, itu manusiawi. Tapi frustasi itu harus dibatasi 24 jam aja. Jadi teman-teman, saya sedih itu boleh, tapi saya batasi cuma 24 jam. Karena apa? Kalau kita menganggap kesedihan itu bukan kesedihan, kalau kita menganggap kelemahan itu bukan kelemahan, kita malah nggak belajar. Karena 24 jam itu adalah batas maksimal. Kalau untuk saya ya, ini nggak ada dalam referensi. Kalau untuk saya adalah untuk kita tidur sejenak, menenangkan diri,
setelah segar nanti berpikir, jadi apa yang salah ya? Apa yang kurang ya? Apa yang perlu saya perbaiki? Atau malah mencari makna. Kayaknya kalau setelah saya gagal ini biasanya ada berhasil, ada keberhasilan. Jadi saya harus kejar keberhasilan itu. Jadi teman-teman, please jangan lebih dari 24 jam kalau lagi sedih, karena lebih dari 24 jam akan menarik diri kita ke lorong yang lebih gelap lagi. Kita akhirnya menyalahkan banyak hal, kita semakin susah menemukan jalan keluar. Jadi nikmati 24 jam. Kalau sedih, pulang ke rumah, makan yang banyak, tidur di kamar. Udah. Setelah tidur, mandi pakai air hangat. Habis itu, cari pekerjaan yang lain dan tuliskan kenapa saya tadi gagal, kenapa saya nggak berhasil. Itu aja. Bagaimana memanage keuangan? Selama teman-teman nggak kekurangan, itu berarti bisa memanage keuangan. Ya. Soalnya kalau saya menjawab pakai cara financial advisor, itu akan susah. 30% ditabung, 10% ini. Enggak, nanti itu bisa dibaca sendiri. Tapi intinya adalah, keuangan itu adalah akan mengikuti bagaimana kita membuat diri kita tidak merasa kekeringan. Itu aja. Jadi, ya kita harus tahu kapan efisien, kita harus tahu kapan kita belanja. Karena hari gini susah juga ya. Kalau kita tidak membebaskan diri dari bombardir iklan. Iklan itu memang penyakit, dan iklan itu secara bisnis adalah proses kehidupan untuk dunia bisnis dan komersial itu berjalan. Yang ada adalah menahan diri. Kalau memang kita nggak mau susah, ya tahan untuk tidak boros. Pertanyaan yang pertama tadi, memanage waktu. Mas Rizky, kalau mau beli buku atau baca buku atau browsing yang namanya Ikigai, Mas Rizky. Di Indonesia ini sayangnya, di suku manapun, di Indonesia ini lemahnya adalah tidak ada pelajaran manajemen waktu. Setelah saya pelajari, setelah saya berpindah-pindah negara, satu-satunya negara yang punya manajemen waktu adalah Jepang. Itu dengan cara Ikigai. Bagaimana? Cara Ikigai itu adalah hidup yang seimbang. Bangun tidur itu nggak pegel-pegel, nggak pusing. Karena apa? Dalam 24 jam dikurangi waktu tidur berapa? 6. Berarti 18 jam, bukan? Nah, 18 jam ini kita untuk kuliah, untuk bekerja berapa? 8 jam. Berarti 6 plus 8 berarti ada 12. Berarti tinggal 12 lagi. Nah, 12 jam yang lain kita gunakan untuk kesibukan makan, sholat, istirahat, 5 jam. Berarti 17. Sisanya berapa? Ada 7. Nah, 7 jam ini harus kita mau menjalankan hobi. Hobi saya olahraga, Pak Riza. Lakukan sepanjang 24 jam itu. Kalau cara Bapak Ibu saya, dulu olahraga itu cuma pas weekend. Yang ada adalah Senin sampai Sabtu kita pegel, mau keluar rumah jadi males. Jadi olahraga itu kalau bisa tiap hari karena hobi kita itu. Nah, kemudian passion kita apa? Passion itu adalah menjalani sesuatu yang belum pernah kita lakukan, tetapi karena kita pengen, karena kita penasaran, lakukan. Contohnya, cowok itu nggak masak. Nggak baik kalau masak itu zaman dulu, tapi sekarang kan nggak ada. Masak aja bisa dilombakan. Coba masak. Kalau itu memang kita belum pernah lakukan dan bikin tangan kita gosong, berdarah karena pisau, lakukan. Karena di situ kita bisa belajar banyak hal. Dan biasanya ada sesuatu yang nempel di hati dan bikin senang. Kita nggak bisa berkuda. Tahu nggak, kemarin saya belajar berkuda dan ternyata asik. Saya kemarin nggak bisa memanah. Sekarang begitu pulang ke Jogja, saya kesempatan untuk memanah. Pak Riza bakat? Enggak. Tapi saya mencoba hal-hal baru sehingga hidup saya 24 jam itu berwarna. Mas Rizky, kalau ini dilakukan, manajemen waktu akan berulang. Dan kita bisa mendesain hidup kita dalam 24 jam itu menyenangkan. Tapi kalau kita nggak pernah bisa bikin rencana, 24 jam mau dihabiskan untuk ngapain? Cuma nonton doang. Belajar terus juga nggak baik. Belajar dari pagi sampai malam nggak baik. Nah, tadi Pak Riza katanya bekerja dari pagi sampai malam. Jangan salah. Ada 1 jam saya untuk tidur bersama anak saya. Ada setengah jam saya nonton drakor, teman-teman. Siapa yang suka nonton drakor? Saya juga nonton drakor setengah jam. Siapa timnya Ji Pyong? Ayo ngaku. Siapa timnya Ji Pyong? Saya nonton Ji Pyong. Saya juga nonton film-film yang lain. Jadi hidup itu harus bermakna, bermanfaat, ada ibadahnya, ada hobinya, ada senang-senangnya, tapi ada kerja kerasnya. Semoga menjawab ya Mas Rizky. Ya, baik. Baik, saya kira itu teman-teman waktu yang saya kira Pak Riza akan ada banyak aktivitas lainnya sehingga membatasi kita. Tapi tadi beliau berjanji ya bahwa tidak akan terputus, kita bisa connect dengan beliau
banyak akun-akun medsos yang tadi sudah beliau sampaikan. Dan nanti insya Allah akan ada tindak lanjut dari manajemen bagaimana Pak Riza bisa ya ikut bimbing lah mahasiswa kita, terutama yang akan lulus itu biasanya ada pembekalan nih Mas Riza, untuk teman-teman yang akan lulus itu ada pembekalan. Nah, bagaimana menyiapkan mereka menghadapi tantangan dunia kerja dan lain sebagainya. Baik, Mas Riza, kita sampaikan terima kasih. Sama-sama Pak Aris, terima kasih banyak teman-teman. Semoga sukses menikmati perjalanan barunya sebagai mahasiswa baru. Saya kangen jadi mahasiswa baru, doakan saya bisa sekolah lagi. Amin. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sami-sami. Baik, terima kasih. Pak Riza tadi sudah meninggalkan kita, teman-teman. Demikian sesi motivasi dari Pak Riza yang sudah punya banyak pengalaman, dan perlu Anda ketahui bahwa beliau juga seorang yang gagal atau ditolak perguruan tinggi negeri ya, masuk UGM, dan beliau, saya sering ketemu dengan beliau karena kebetulan saya saudara dengan beliau, ketemu di pertemuan keluarga, cerita bagaimana galaunya ketika tidak bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Nah, maka dengan cerita tadi barangkali bisa memotivasi kita. Mari kita nikmati apa yang kita dapatkan hari ini, apalagi teman-teman yang berkesempatan mendapatkan beasiswa KIP kuliah, ya, jangan disia-siakan kesempatan yang luar biasa ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Dari saya, Aris Badarudin Toha, barangkali teman-teman sudah kenal saya semua ya, terutama yang KIP kuliah, sudah banyak saya ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di lain waktu dalam kesempatan perkuliahan dan di pertemuan tatap muka, insya Allah setelah mid semester kita bisa ketemu secara tatap muka. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar pandemi ini segera selesai dan kegiatan aktivitas perkuliahan dengan model tatap muka bisa segera kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami berikan kepada Mas Sujud. Terima kasih Mas Sujud.